Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3561. Charlie memberi Hunter Langpil Peremajaan. Padahal Hunter adalah orang yang membawa lebih dari 100 peti mati ke rumah keluarga Wade karena diperintah Porter. Apa macam ini? Di mata Porter dan prajurit Istana Wanlong lainnya, orang bijak yang disebutkan oleh orang-orang dahulu mungkin tidak lebih dari itu. Pada saat ini, Hunter bahkan lebih berterima kasih, bersujud lama, dan berkata dengan isak tangis di mulut, "Terima kasih Tuan Wade atas hadiah Anda, terima kasih Tuan Wade atas hadiah Anda." Bagi Charlie, sejak dia memperkenalkan pil penguat, sedikit energi spiritual tidak lagi menjadi masalah besar. Dia hanya perlu mengulurkan tangan dan menggunakan sedikit energi spiritual di tubuhnya, dan dia dapat menyembuhkan Hunter dengan sedikit usaha. Namun, dia memilih menggunakan pil peremajaan. Ini karena, di mata orang lain, itu selalu merupakan indikator yang tidak dapat dihitung. Pihak lain akan meremehkan kebaikan ini karena terlalu mudah baginya. Oleh karena itu, karena ingin membeli hati orang, dia harus mengukur kebaikan. Setengah pil peremajaan tidak ada artinya bagi dirinya, tapi tidak butuh waktu lama bagi pil peremajaan untuk mencetak rekor transaksi lebih dari 10 miliar di lelang. Oleh karena itu, jika tentara Istana Wanlong tidak memahami nilainya, mereka pasti akan menyadari nilai sebenarnya dari pil peremajaan saat peletangan. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengetahui seberapa baik kebaikan dirinya. Pada saat ini, Charlie mengamati pertemuan dan berkata dengan ekspresi serius, "Selama kalian melayani saya dengan sepenuh hati, saya akan memperlakukan kalian sebagai teman dan saudara. Dan saya siap memberikan ramuan bernilai miliaran yuan pada kalian." Charlie berhenti sejenak, dan berkata lagi, "Saya tahu kalian Istana Wanlong pasti telah menguasai satu set keterampilan batin seni bela diri yang relatif berkualitas tinggi. Tetapi, kekuatan batin dan mentalitas yang kalian kembangkan bukanlah yang terbaik di bidang seni bela diri. Jika tidak, tuan kalian tidak akan berada di alam terang dan tidak dapat naik ke level berikutnya. Setelah beberapa waktu, saya akan memilih metode kekuatan batin yang lebih baik dan lebih lengkap dan memberikannya kepada tuan kalian. Pada saat itu, kalian semua akan memiliki batas atas terobosan yang lebih tinggi. Kekuatan kalian juga dapat terkandung ke tingkat yang lebih tinggi." Porter kaget saat mendengar ini. Dia sudah menjadi seniman bela diri bintang 8. Jika benar-benar melihatnya dari perspektif seni bela diri, dia bahkan tidak lulus dari sekolah dasar. Alam gelap, alam transformasi dan alam Grandmaster, setara dengan SMP, SMA dan universitas. Sebagai siswa sekolah dasar di bidang seni bela diri, impian terbesarnya adalah menerobos alam terang dan memasuki alam gelap, selain membalas dendam orang tuanya. Hanya saja, dia gagal mewujudkan keinginannya itu. Bahkan gurunya pun gagal mewujudkannya. Sebelum gurunya berkeliling dunia, dia pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Porter. Baginya, bisa memasuki alam gelap adalah maksimum dalam hidupnya. Bahkan jika dia mendengar tahu di pagi hari dan meninggal di malam hari, dia tidak ragu. Semuanya hanya untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi yang dia impikan. Sejak itu, Porter juga menganggap alam gelap sebagai tujuan akhir dari perjalanan seni bela dirinya. Menurutnya, kekuatan Charlie mungkin tidak hanya di atas alam terang, bahkan di atas alam gelap, transformasi, dan bahkan alam Grandmaster. Oleh karena itu, ketika Charlie mengatakan bahwa kekuatan batin dan mentalitas mereka tidak optimal dan dia tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri, dia langsung merasa malu. Dan kata-kata terakhir Charlie membuatnya semakin fanatik. Dia tidak menyangka bahwa Charlie akan bersedia memberi Istana Wanlong metode kekuatan batin yang lebih baik untuk membantu Istana Wanlong meningkatkan kekuatan. Bukankah itu berarti dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam gelap di masa depan? Bab 3562. Untuk seorang idiot bela diri seperti Porter, jika dia bisa memasuki alam kegelapan suatu hari nanti, itu akan menjadi kesempatan terbesar dalam hidupnya. Namun,
Dia juga mengerti arti dari kata-kata Charlie. Berhasil atau tidak dirinya bisa mendapatkan kesempatan ini akan tergantung pada kinerja dirinya dan prajurit lain dari Istana Wanlong. Jadi, dia segera berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, Yang Mulia, kami akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakanmu." Yang lain mengikuti dan berlutut dengan satu kaki, mengekspresikan sikap mereka secara serempak. Charlie dengan tenang menerima semua orang yang berlutut. Lalu dia berkata kepada Porter, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus lebih ketat dengan bawahanmu. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun menjadi sombong seperti Hunter Lang dan Zain sebelumnya." Porter dengan hormat berkata tanpa ragu, "Yakinlah, Tuan Wade, bawahan akan ketat dengan dirinya sendiri dan anggota Istana Wanlong lainnya." Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Oke, kalian semua pergi ke bandara sekarang, dan cepat menyelesaikan pasukan bersenjata." "Oke," Porter menjawab dengan cepat, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda meminta saya menempatkan sekelompok pasukan di Aurus Hill, atau saya menempatkan Zain di sini untuk menunggu perintah Anda?" Charlie mengibaskan tangannya. "Tidak perlu. Dia orang kedua terkuat setelah kamu di Istana Wanlong. Bakatnya akan sia-sia jika tinggal di Aurus Hill. Tempatkan saja seorang jenderal bintang 5, dan beberapa jenderal bintang 3. Itu sudah cukup." Oke, Porter segera memilih salah satu dari keramaian, dan berkata, "Nico, maju." Ya, seorang pemuda melangkah keluar dari pidatonya dan berkata, "Siap menjalankan perintah." Porter berkata, "Kamu memilih 15 orang untuk membentuk tim beranggotakan 16 orang. Kamu akan menjadi kapten. Seluruh tim ditempatkan di Aurus Hill, dan semuanya berada di bawah komando Tuan Wade." "Siap," pemuda bernama Nico berkata tanpa ragu. "Tuan Wade, saya Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, perintahkan saja. Bawahan akan melakukan yang terbaik." Charlie mengangguk, dan berkata, "Kalian bisa tinggal di Shangri-La. Ishak akan mengatur kebutuhan dasar kalian di Aurus Hill." Nico berkata tanpa ragu. Bawahan patuh. Charlie melihat ke waktu, lalu memberitahu Ishak, "Siapkan kendaraan untuk mengirim Porter dan yang lainnya ke bandara." "Baiklah, Tuan Muda," Charlie berkata lagi kepada Porter. "Jika kamu memiliki ide tentang transformasi kapal itu, beritahu saya sesegera mungkin. Saya akan langsung meminta Autumn untuk mengatur kapal galangan untuk melakukan transformasi." Porter menanggapi, "Tuan Wade, saya sudah berjanji. Transformasi umum akan ada beberapa perubahan. Diubah. Dan sebagian ruang akan diubah menjadi kabin untuk menampung lebih banyak personel bersenjata. Dan kita bisa membeli speedboat sederhana." Porter melanjutkan, "Namun, waktunya sangat mendesak. Saya pikir tidak perlu banyak modifikasi. Kita hanya perlu meratakan geladak dan menyisakan ruang untuk setidaknya 3 helikopter mendarat. Untuk kabin yang dapat menampung lusinan orang, prajurit Istana Wanlong dapat mengerjakannya dan menggunakannya sesegera mungkin. Lalu kita ubah lainnya secara perlahan." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan berbicara dengan Autumn nanti dan meminta pengaturan secepat mungkin. Setelah geladak selesai, kapal akan dikirim ke Teluk Aden secepat mungkin." "Oke," Porter berkata dengan tegas. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Dalam waktu seminggu, saya akan menyelesaikan urusan pangkalan." Setelah itu, Porter memimpin sebagian besar prajurit Istana Wanlong, meninggalkan Shangri-La dan menuju bandara. Pesawat jet bisnis Boeing milik Charlie siap lepas landas dan akan terbang langsung ke sana, ibu kota Yaman. Bab 3563, Nico, yang tetap tinggal bersama tentara Istana Wanlong lainnya, diatur oleh Ishak untuk tinggal di gedung administrasi Shangri-La. Charlie menelepon Autumn lagi dan permintaan Porter untuk kapal barang. Meskipun Autumn tidak tahu apa yang akan dilakukan Charlie, dia mengatakan bahwa dia akan segera mengatur agar meluncur dalam waktu singkat. Setelah komunikasi, sudah siang, dan Ishak bertanya pada Charlie, "Tuan, apakah Anda acara siang ini?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya acara siang ini. Saya berencana bertemu Jasmine nanti sore dan berbicara tentang pelanggan." Ishak melihat ke waktu dan berkata, "Tuan,
Bagaimana kalau makan siang di Shangri-La? Saya akan menyiapkannya sekarang. Ayo pergi ke Heaven Spring, Charlie berkata dengan ringan. Tidak peduli seberapa enak makanan di hotel besar milikmu. Baunya pasti akan seperti panci besar. Isaac berkata, kalau begitu aku akan menyiapkan mobil dan menyapa Albert. Kita pergi ke Heaven Spring. Charlie bertanya. Ngomong-ngomong, hubungi Liam. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Oke, Isaac setuju. Dan berkata, Tuan, kalau begitu tolong pindah ke Sky Garden dulu. Aku akan menghubungi Liam. Selama periode waktu ini, Charlie belum bertanya tentang pengoperasian farmasi Jiuxuan. Liam sudah bertanggung jawab atas segalanya. Dia merasa lebih nyaman. Namun, sekarang dia ingin mempercepat pengembangan Jiuxuan Pharmaceutical. Dia memanggil Liam untuk memberikan 1 atau 2 resep baru, agar dia segera menyiapkan obat baru. Isaac segera memberitahu Albert, dan kemudian mengantar Charlie ke Heaven Spring sendiri. Begitu Charlie masuk ke mobil, telepon berbatasan. Sophie yang menelepon. Charlie menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa Nona Schultz menelepon saya saat ini? Sophie ada di ujung telepon, dan berkata dengan nada hormat, Dermawan, saya menelepon untuk melapor. Kemarin, kakek mengumumkan di keluarga Schultz bahwa saya mengambil posisi kepala keluarga Schultz. Pagi ini, kakek mengadakan rapat pemegang saham di Schultz Group, mengumumkan pelantikan saya sebagai direktur Schultz Group Su. Sekarang saya telah resmi mengambil alih keluarga Schultz. Charlie tersenyum dan berkata, Selamat, kamu menjadi patriark keluarga Schultz di usia yang begitu muda. Selamat, Sophie berkata dengan hormat. Ini semua berkat bantuan Dermawan. Jika tidak ada Dermawan, saya sudah mati di Jepang pada malam mendinginkan itu. Charlie berkata dengan serius. Jangan mengingat hal lama itu lagi. Kamu sekarang sudah menjadi kepala keluarga Schultz. Dan kamu bertanggung jawab atas perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 1 triliun yuan. Kalau kamu selalu bersyukur seperti itu, akan sulit untuk mengamankan posisi ini. Sophie juga berkata dengan serius. Dermawan, selain kebaikan orang tuaku yang sudah mengasuhku, aku hanya berterima kasih padamu. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, Oke, jangan banyak bicara dan mengucapkan sopan. Ini pertama kalinya kamu dan aku menjadi kepala keluarga. Kita bekerja sama di masa depan. Dimengerti, Sophie berkata dengan tegas. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan keluarga Schultz. Yakinlah, keluarga Schultz tidak akan pernah bersaing dengan Anda di bidang apapun mulai sekarang. Selama Anda mengatakan satu kata, tidak peduli bidang atau industri apa, keluarga Schultz akan mundur tanpa ragu-ragu. Charlie berkata sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Masih ada persaingan sehat yang normal. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika hubungan persaingan dapat diubah menjadi hubungan kerja yang sama. Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, saya telah mempelajari transformasi Istana Wanlong selama 2 hari. Rencana awalnya adalah meminta mereka mendirikan perusahaan pengawalan bersenjata terlebih dahulu. Setelah pendirian, kita bisa menyerahkan semua pekerjaan pengawalan isu shipping kepada mereka. Kalau kamu punya waktu untuk datang ke Aorus Hill, kita bisa berbicara langsung. Sophie berkata tanpa ragu, dengan nada gembira dan gembira. Dermawan, kalau begitu aku akan membahasmu besok. Bab 3564. Sophie tidak sabar datang ke Aorus Hill untuk bertatap muka dengan Charlie. Jika tidak ada konferensi pers pada sore hari untuk mengumumkan secara resmi dirinya menggantikan patriark keluarga Schultz dan direktur Schultz Group, dia akan langsung terbang sekarang. Selain itu, dia memiliki 2 alasan bagus untuk datang ke Aorus Hill. Salah satunya ibunya tinggal di Aorus Hill, dan yang lainnya adalah dia juga pemegang saham Ito Schultz Shipping. Dengan investasi yang begitu besar di isu shipping, dia tentu saja harus sering datang untuk memeriksa perusahaan. Charlie tidak terlalu menyarankan, dia juga sangat ingin bertemu dan tiba-tiba dengan Sophie dan Autumn. Selain membahas pengawalan persenjataan Istana Wanlong, juga ingin membahas arah pengembangan isu shipping di masa depan. Jadi, dia berkata kepada Sophie, telepon saya setelah kamu mendarat besok. Saya akan membuat janji dengan Autumn.
Kita akan bertemu dan berbicara secara detail. Oke. Sophie buru-buru berkata. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu dermawan saat ini. Sampai bertemu besok. Sampai jumpa besok. Charlie menutup telepon. Dan Isaac yang sedang mengemudi mau tidak mau bertanya. Tuan, Nona Schultz telah mengambil alih keluarga Schultz. Benar, kata Charlie sambil tersenyum. Seorang gadis berusia 24 tahun mewarisi seluruh properti senilai triliunan. Saya khawatir dia satu-satunya di dunia. Itu benar. Isaac tidak bisa menahan desahan. Setelah berita ini diumumkan, Nona Schultz mungkin menjadi wanita yang paling diinginkan pria untuk dinikahi di dunia. Charlie berkata sambil tersenyum. Siapapun yang menikahinya akan menjadi pemenang dalam satu langkah. Saat dia sedang berbicara, ponsel Charlie berdering lagi. Melihat ke bawah, penelepon itu ternyata Helena yang jauh di Eropa Utara. Charlie ingat saat dia berada di Eropa Utara, sang ratu telah berjanji Helena akan menggantikannya dalam 3 hari. Itu akan terjadi hari ini. Jadi, Charlie menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. Helena, apakah upacara penobatanmu sudah selesai? Helena berkata dengan suara yang sangat lembut. Tuan Wade, upacara penobatan saya akan diadakan di katedral ibu kota dalam 4 jam. 4 selai lagi, Charlie bertanya tanpa sadar. Upacara akbar diadakan sore hari. Helena berkata, tidak, di sini tepat pukul 10 pagi. Oh, Charlie ingat. Dan memikirkan dirinya sendiri. Maaf, aku lupa ada perbedaan waktu. Kalau begitu sekarang pukul 6 pagi di tempat kamu. Betul, kata Helena pelan. Aku bangun pukul 4 untuk berdandan dan berganti pakaian. Aku baru mengganti baju setelah 2 jam bolak-balik. Rasanya lebih merepotkan daripada menikah. Tentu saja, Charlie berkata sambil tersenyum. Pernikahan adalah urusan 2 orang dan urusan 2 keluarga. Sedangkan suksesi kamu menjadi posisi ratu adalah upacara besar untuk seluruh keluarga kerajaan. Dan bahkan seluruh negara. Charlie berkata lagi, kalau begitu aku akan memberimu selamat sebelumnya, karena berhasil mewarisi gelar ratu. Bab 3565, Helena mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan gugup, Tuan, kamu, bisakah kamu datang ke upacara penobatanku? Charlie berkata dengan nada meminta maaf. Maaf Helena, saya di Aurus Hill. Saya tidak bisa pergi ke acara pengobatanmu. Wajah Asia Sata akan menarik banyak perhatian dalam upacara penobatanmu. Aku mengerti, kata Helena dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kehilangannya. Aku hanya berharap kamu bisa muncul di sini. Makanya aku bertanya, meskipun aku tahu kamu tidak akan pergi. Dan dengan kepribadianmu, kamu sepertinya tidak menyukai acara seperti ini. Charlie bersenandung dan bertanya padanya. Acara akan dimulai dalam beberapa jam. Apakah kamu gugup? Gugup, Helena mengaku. Upacara pengobatan ini bukan hanya untuk umum, tapi juga disiarkan langsung secara global. Aku sangat gugup. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Percayakah hal serius seperti itu disiarkan langsung secara global? Ya, kata Helena tanpa daya. Sejak tahun 1950-an, sebelum Ratu Inggris dinobatkan, atas permintaan rakyat, dia mengizinkan radio dan televisi nasional untuk menyiarkan upacara penobatannya secara langsung. Saat saya berhasil naik tahta, orang Nordik juga membuat petisi online, berharap menyiarkan pengobatan saya secara langsung. Setelah negosiasi antara keluarga kerajaan dan pemerintah Nordik, mereka juga merasa bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan dan mendekatkan keluarga kerajaan dengan rakyat. Oleh karena itu, mereka mengizinkan banyak stasiun TV dan media online lain untuk melakukan siaran langsung secara gratis. Charlie menghibur. Jangan gugup. Siaran langsung global menjadi kesempatan yang baik bagi seluruh dunia untuk melihatmu. Saat ini tidak banyak keluarga kerajaan yang tersisa di dunia. Hanya ada beberapa ratu. Apalagi kamu ratu muda dan cantik. Saya percaya bahwa setelah upacara penobatan ini, kamu akan menjadi salah satu wanita paling terkenal di dunia. Seluruh keluarga kerajaan membawa lebih banyak pengaruh dan manfaat potensial.
dan selanjutnya dapat meningkatkan stabilitas kekuatan keratuanmu. Helena bertanya, Tuan Wade, lalu apakah kamu akan menonton upacara pengobatan saya? Ya, Charlie berkata dengan serius. Di seluruh dunia, aku hanya mengenalmu sebagai anggota keluarga kerajaan yang serius. Dan kamu akan segera naik tahta dan menjadi ratu. Upacara penobatan ini akan dibanggakan sekitar lebih dari 10 tahun. Saya pasti akan menontonnya. Helena berkata dengan gembira. Itu bagus sekali, Tuan Wade. Kamu tidak boleh membohongi saya. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya pasti akan menonton siaran langsungnya. Platform video pendek kami juga akan mengadakan siaran langsung untuk meningkatkan pengaruh Anda di Tiongkok. Helena berkata dengan gembira, saya tidak peduli apakah orang lain menontonnya atau tidak. Selama kamu mau menontonnya, saya sudah puas. Charlie menghibur. Jangan khawatir. Saya akan mendukung Anda dari Tiongkok. Helena tergerak dan berkata, terima kasih, Tuan Wade. Saya akan naik kereta kerajaan dari istana ke katedral pada pukul 8. 2 jam lagi. Saya akan mengenakan bros yang saya siapkan untuk kamu. Kamu harus melihatnya. Charlie bertanya dengan heran. Bro yang siap untukku. Apa artinya ini? Helena berkata dengan malu-malu. Kamu akan tahu saat melihatnya. Charlie tahu bahwa Helena ingin memberikan rasa penasaran. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Namun, dia tiba-tiba teringat tentang peletangan. Dan berkata kepada Helena, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan untuk nenekmu. Nenekku, Helena bertanya dengan heran. Apakah ada yang perlu aku sampaikan padanya? Charlie berkata sambil tersenyum. Hari ini, banyak keluarga kerajaan Eropa dan orang-orang berpangkat tinggi yang akan menghadiri upacara penobatanmu. Bukan? Ya, Helena berkata. Hampir semua keluarga kerajaan Eropa telah mengirim perwakilan. Dan bahkan beberapa keluarga kerajaan Timur Tengah telah datang. Charlie berkata, saya ingin meminta nenekmu membantu saya mempromosikan pil peremajaan di depan orang-orang ini. Bab 3566. Promosi pil peremajaan. Mendengar kata-kata Charlie, Helena bertanya-tanya, Tuan Wade, kamu berencana menjual pil peremajaan? Ya benar, Charlie sambil menjawab sambil tersenyum. Saya berencana mengadakan lelang di Aurus Hill pada akhir bulan. Saya akan mengeluarkan beberapa pil peremajaan untuk lelang di tempat. Helena tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kalau begitu aku khawatir harga lelang akan mencapai langit. Charlie berkata sambil tersenyum. Tentu saja penawar terbaik yang menawar harga setinggi langit. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, keluarga kerajaan Eropa, bangsawan, dan orang kaya semuanya adalah pelanggan potensial saya. Saya ingin meminta nenek kamu membantu saya mempromosikannya. Sesuai waktu dan aturan pelanggan tertentu, saya akan memberitahu dalam beberapa hari. Helena berkata, tidak masalah. Saya akan segera memberitahu nenek. Bagus. Charlie sedikit tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan menunda persiapanmu. Nanti aku akan menonton upacara penobatanmu secara online. Helena berkata dengan lembut. Oke, Tuan Wade. Dalam 20 hingga 30 tahun terakhir, perkembangan China dan Amerika Serikat selalu berada di posisi terdepan di dunia. Dan Jepang menempati posisi ketiga sepanjang tahun. Sedangkan kerajaan Eropa tampak agak lemah pada beberapa tahun terakhir. Namun, perbedaan antara Eropa dan Amerika Serikat, China, dan Jepang adalah bahwa sebagian besar orang kaya di tiga negara terakhir adalah keluarga dan pemilik bisnis yang baru muncul. Sementara Eropa memiliki akumulasi sejarah keluarga kerajaan dan bangsawan selama ratusan tahun. Nenek moyang kelompok orang ini sudah mulai meraup keuntungan sejak revolusi industri pertama. Setelah ratusan tahun pembangunan, keluarga tersebut telah menguasai kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Mereka inilah yang oleh dunia luar disebut uang lama. Meski orang-orang ini tidak banyak tampil dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya semuanya sangat kaya. Terlepas dari kenyataan bahwa bos dari perusahaan publik domestik baru bernilai lebih dari 1 miliar yuan, tampaknya sudah cukup luar biasa. Sedangkan jika kelompok old money ini mengambil lukisan dari dinding kastil mereka sendiri secara acak, mereka dapat meraup ratusan juta dolar di lelang. Oleh karena itu,
Jika Charlie akan mempromosikan pil peremajaan, tiran lokal Eropa menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan jika Ratu Nordik yang akan turun tahta keluar untuk berbicara, pasti akan menimbulkan dampak besar pada tiran lokal di Eropa. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Helena, Charlie teringat Master Feng Shui Chandler Leonard yang berada jauh di Amerika Serikat. Dia bertanya pada Isaac, "Isaac, jam berapa sekarang di Los Angeles?" Isaac menjawab, "Tuan, Los Angeles ada di pantai barat. Jaraknya 15 jam dari kita. Mungkin tidak lebih dari pukul 8 atau 9 malam." "Oke," Charlie mengangguk. "Belum terlalu malam." Setelah selesai berbicara, dia menelepon Tuan Leonard. Segera, suara hangat Chandler Leonard terdengar dari ujung telepon. "Tuan Muda Wade, lelaki tua ini ingin menelepon kamu 2 hari terakhir ini. Kamu begitu sibuk, tapi ternyata kamu meneleponku duluan." Charlie sedikit tersenyum dan bertanya dengan hormat, "Bagaimana Tuan Leonard tahu saya sibuk?" Bab 3567. Chandler Leonard berkata sambil tersenyum, "Saya juga mendengar tentang masalah Istana Wanlong yang mengirim peti mati ke keluarga Wade. Jadi saya memberanikan diri membuat ramalan untuk Anda. Saya melihat gambar ramalan itu ternyata adalah tanda naga memasuki laut. Saya tahu Istana Wanlong pasti bukan lawanmu." Chandler Leonard berkata lagi, "Menurut spekulasi saya, Istana Wanlong bukan hanya lawan Anda, Tuan Muda Wade, tetapi menjadi kunci untuk mengantarkan naga Anda dari laut. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya sudah menjadi kepala keluarga Wade, kan?" Charlie tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan heran. Keterampilan meramal Tuan Leonard sangat luar biasa. Sangat menakjubkan bisa menebak saya sudah menjadi kepala keluarga Wade hanya dengan melihat heksagram. Tidak, Chandler Leonard berkata dengan rendah hati. "Saya jauh dari luar biasa seperti yang Anda katakan, Tuan Muda Wade. Heksagram hanya dapat mengungkapkan tren umum. Kebenaran seperti apa yang terkandung di dalamnya memerlukan informasi lain untuk dijelaskan secara logistik berdasarkan situasi yang sebenarnya." Chandler Leonard menambahkan, "Saya sudah bilang saat bertemu Anda di Gunung Winteri saat itu. Saat kamu jatuh ke Aorus Hill, itu adalah beting naga. Tetapi setelah formasi naga dihancurkan, kamu sudah menghancurkan benteng laut dangkal. Saat itu, saya menyarankan Anda kembali ke East Cliff agar naga memasuki laut. Namun saat Carvalho pergi ke Aorus Hill, saya menyadari bahwa Anda masih menetap di Aorus Hill." "Ya," Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya sudah lama tinggal di Aorus Hill. Saya terbiasa tinggal di sana. Saya tidak bisa berubah dengan mudah." Chandler Leonard berkata sambil tersenyum. "Dunia luar mengabarkan keluarga Wade telah mengalami bencana. Jika keluarga Wade benar-benar jatuh, maka heksagrammu pasti harimau yang jatuh di pinggang, atau naga yang terperangkap di udara dangkal, atau bahkan naga langit yang jatuh. Tapi heksagram pada gambar menunjukkan gambar keberuntungan naga memasuki laut dalam. Saya menebak bahwa Istana Wanlong ingin menghancurkan keluarga Wade. Itu justru memberikan kesempatan sekali dalam seumur hidup." Chandler Leonard berkata lagi, "Saya berpikir meskipun Tuan Muda Wade memiliki takdir naga, tidak mudah untuk mengambil alih kekuasaan keluarga Wade tanpa campur tangan eksternal. Seperti yang disebut 3 kaki beku bukanlah hari yang dingin. Bisnis keluarga yang diakumulasikan oleh keluarga Wade selama bertahun-tahun. Hak dan struktur manajemen dibangun selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa mampu seseorang. Jika ingin memegang kekuasaan, Anda perlu merencanakannya secara perlahan. Ini satu-satunya hal yang dapat membuat Anda naik ke langit. Oleh karena itu, berdasarkan informasi ini, saya menyimpulkan Anda, Tuan Muda Wade, pasti telah menjadi kepala keluarga Wade." Charlie mengaguminya dari lubuk hatinya. Ternyata bukan hanya kemampuan ramalan Tuan Leonard yang luar biasa, kemampuan analisis logistik Tuan Leonard lebih mengagumkan. Chandler Leonard buru-buru berkata, "Tuan Muda Wade, Anda sangat konyol. Saya sudah hidup sampai 103 tahun. Dan saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saja hanya makan beberapa mangkuk nasi lebih banyak dari yang lain. Aku tidak berani bertarung di depanmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Leonard, tolong jangan katakan itu. Saya hanya seorang junior pemula di depanmu."
Chandler Leonard tertawa. Tuan Muda Wade, Anda dan saya tidak perlu saling menyombongkan diri di sini. Sekarang Anda menelepon orang tua ini. Apa perintah Anda? Charlie berkata. Tuan Leonard, saya tidak dapat berbicara tentang perintah. Saya hanya ingin meminta Anda membantu saya dengan sesuatu. Chandler Leonard buru-buru berkata. Tuan Muda Wade, kehidupan 10 tahun ini diberikan kepada saya oleh Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Charlie tersenyum dan berkata, saya berencana mengadakan lelang di Aurus Hill pada akhir bulan. Saya akan menjual 1 atau 2 pil peremajaan di pelanggan itu. Ketika Chandler Leonard mendengar kata-kata pil peremajaan, dia terkejut dan berkata, Tuan Wade, Anda baru saja mewarisi keluarga Wade. Tidak mungkin kekurangan uang, kan? Mengapa ingin melelang harta yang berharga pil peremajaan? Ketika Charlie mengatakan ingin melelang pil peremajaan, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Sangat tidak mungkin Charlie kekurangan uang. Bagaimana mungkin dia melelang ramuan yang begitu berharga? Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. Pelelangan pil peremajaan ini bukan karena kekurangan uang. Kamu tahu Aurus Hill adalah ibu kota kuno dari 6 dinasti dan memiliki banyak warisan. Tetapi perkembangan ekonominya dalam beberapa tahun terakhir sangat tertinggal. Perasaannya tidak terlalu kuat, dan tidak ada reputasi internasional. Jadi, melalui peperangan ini, saya ingin memberi Aurus Hill lebih banyak eksposur ke luar negeri. Dan omong-omong, menarik beberapa orang kaya untuk berinvestasi di Aurus Hill. Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan serius, bukankah populer untuk menyalip di tikungan sekarang? Saya juga ingin Aurus Hill menyalip di tikungan untuk melihat efeknya. Bab 3568. Setelah mendengarkan penjelasan Charlie, Chandler Leonard benar-benar memahami maksud Charlie dalam sekejap. Dia bahkan bisa memahami niat yang lebih dalam yang belum Charlie katakan. Dia tahu tujuan Charlie melelang pil peremajaan. Bukan hanya untuk memberi Aurus Hill lebih banyak paparan. Pasti ada rencana yang lebih dalam di dalamnya. Dan Charlie selalu memiliki pikiran yang tersembunyi. Tidak pernah memberi tahu siapapun. Dia ingin mengadakan pelanggan ini karena dia ingin menggunakan pil peremajaan sebagai umpan yang sangat baik untuk menarik orang-orang terkaya dan terkuat di dunia memilih demi memilih. Baginya, pil peremajaan ibarat bahan sarang paling atas yang ditaburkan di udara saat memancing. Dengan sarang yang terbuat dari bahan tingkat atas ini, tidak hanya ikan biasa, tetapi juga ikan besar yang langka dapat tertarik. Bahkan para raksasa yang biasanya bersembunyi di tempat terdalam dan tergelap pasti akan tertarik. Behemoth ini jauh lebih licik daripada ikan biasa, dan kemungkinan besar membuat sarangnya tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, Charlie harus mengadakan beberapa pelanggan. Jika mereka tidak datang ke pelelangan pertama dan kedua, mungkin akan berkencan di pelelangan ketiga. Raksasa ini adalah orang-orang yang paling tahu aturan dunia. Mereka mematuhi hukum hutan gelap seperti yang dijelaskan dalam novel fiksi ilmiah, Three-Body Problem. Mereka adalah pemburu bersenjatakan yang menyatakan di hutan gelap ini. Selain itu, mereka selalu bersembunyi dalam kegelapan dengan senjatanya, menyembunyikan tubuh mereka, dan mengumpulkan energi. Ketika mereka menembak dan membunuh orang, mereka tidak akan pernah mengekspos diri mereka sendiri. Namun, dengan obat ajaib seperti pil peremajaan sebagai umpan, mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya. Selain itu, Charlie telah menetapkan aturan bahwa pil peremajaan harus difoto dan diambil di tempat semua raksasa. Begitu mereka tertarik dengan pil peremajaan, harus menunjukkan tubuh asli mereka dan datang langsung ke Aurus Hill. Dan begitu mereka tidak dapat mengendalikan godaan dan berjalan keluar dari kegelapan, mereka akan melanggar tabu hukum hutan gelap, dan akan terekspos di bidang penglihatan Charlie, dan bahkan terekspos dalam jarak tembak Charlie. Yang harus Charlie lakukan adalah membuat raksasa yang bersembunyi di hutan gelap ini menunjukkan sosok mereka. Dia akan menggantikan mereka dan menjadi pemburu terkuat yang tersembunyi di hutan gelap. Jika ada musuh yang tersembunyi di antara raksasa ini, Charlie juga bisa bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan fatal secara langsung. Pada saat ini, Chandler Leonard sudah mengetahui niat Charlie.
Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tertawa dan berkata, "Tuan Muda Wade, idemu untuk menyalip di tikungan yang benar-benar cemerlang. Bagi orang kaya sejati di dunia ini, Aurus Hill adalah kota kecil yang tidak memiliki daya tarik apapun. Tetapi begitu ada pil peremajaan, kota ini akan menjadi tempat suci yang diperebutkan oleh semua orang kaya dan kuat. Menarik mereka ke Aurus Hill. Saya khawatir ekonomi Aurus Hill akan meledak dalam waktu singkat." Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya benar-benar berencana melakukannya. Saya membutuhkan Anda, Tuan Leonard, untuk membantu saya mempromosikannya di Amerika Serikat. Selain Eropa, Amerika Serikat mungkin merupakan tempat di dunia yang memiliki kekayaan terbanyak." Chandler Leonard menanggapi kata Charlie. "Sejujurnya, Tuan Muda Wade, banyak orang di Amerika Serikat mengejar saya dan bertanya. Saya sudah mendekati hari mati. Saya pergi ke Tiongkok selama 4 tahun dan kembali untuk hidup lebih muda. Termasuk Carvalho. Dia pernah meminta saya untuk mengklarifikasi keraguan dirinya. Saya tutup mulut dan tidak pernah mengucapkan kata pun. Perasaan menyembunyikan rahasia besar ini terkadang sangat menyiksa. Kalau saya bisa mengutarakannya, itu akan menjadi benar-benar hebat." Setelah itu, dia berkata lagi, "Karena Tuan Muda Wade akan menggunakan pil peremajaan untuk menambahkan batu bata dan ubin ke Aurus Hill, saya juga akan melakukan bagian saya. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberitahu semua orang tentang pil peremajaan. Orang kaya yang saya kenal, dengan kasus nyata yang benar-benar saya alami dan dengan kemampuan meramal saya yakin mereka pasti akan berduyun-duyun ke pil peremajaan saat itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu bagus sekali." Bab 3569. Kemudian, Charlie menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Leonard, ketika Anda berbicara tentang pil peremajaan ke dunia luar, jangan sebutkan identitas saya. Katakan saja Anda menemukan peluang pil peremajaan di China, dan Anda mendengar ada seseorang yang misterius sedang bersiap melelang pil peremajaan di Aurus Hill. Tidak perlu banyak bicara tentang perdamaian. Biarkan mereka penasaran. Dalam beberapa hari, saya akan mengumumkan secara resmi informasi ini melalui saluran lain." "Oke," Chandler Leonard berkata tanpa ragu. "Serahkan masalah ini padaku. Jadi jangan khawatir, Tuan Muda Wade." Charlie berterima kasih. "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Leonard. Di lokasi lelang, saya akan memesan kursi VIP untuk Anda. Silakan datang dan bimbing generasi muda ini untuk melakukan pekerjaan mereka." Chandler Leonard berkata dengan senyum hangat. "Sejujurnya, Tuan Muda Wade, saya bisa menebak harga transaksi pil peremajaan tanpa ramalan. Saya khawatir akan membuat rekor lelang dunia. Saya menghasilkan belum uang lebih dalam hidup saya. Jika dibandingkan dengan orang terkaya di dunia, itu hanya setetes air. Harga awal mungkin akan menjadi sesuatu yang saya, tulang tua ini, tidak mampu membeli." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Leonard, peletangan ini dimaksudkan untuk memotong daun bawang. Saya tidak bisa membiarkan Anda berpartisipasi dalam pelanggan. Anda cukup mendukung pelanggan. Saya pasti akan memberikan hadiah yang murah hati saat itu." Ketika Chandler Leonard mendengar ini, dia berkata dengan gugup, "Tuan Wade, saya tidak bermaksud begitu. Anda membutuhkan saya untuk mendukung Anda. Saya akan mati jika mengatakan tidak. Pada saat itu, aku pasti akan mengganggumu. Tetapi aku tidak akan pernah berani menerima hadiah besarmu." Charlie tidak menjelaskan banyak hal, dan berkata dengan sedikit senyum, "Orang tua, kita sudah bisa dianggap sebagai teman dekat. Saya tidak akan berbasa-basi lagi. Saya akan mengirimkan surat undangan. Jika ada waktu, saya akan berterima kasih karena telah melakukan perjalanan." "Oke," Chandler Leonard berkata tanpa ragu. "Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Saya akan datang. Selain itu, saya akan membantu mempromosikan pil peremajaan. Saya jamin dalam 2 hari, semua orang kaya dan berkuasa di Amerika Serikat akan memperjuangkannya dengan putus asa mencoba mencari tahu apa sebenarnya pil peremajaan itu." Kata-kata Chandler Leonard membuat Charlie sedikit bersemangat. Selain itu, Charlie juga sangat berterima kasih kepada pria tua ini.
Meski dirinya baru bertemu sekali, namun takdir membuat Chandler Leonard menghabiskan 4 tahun untuk membantu keluar dari kesulitan. Meskipun dia juga mencari tempat kelahirannya sendiri, sudah menjadi fakta bahwa orang lain membantu. Jadi Charlie tentu saja berterima kasih padanya. Pil peremajaan dapat menjadikan orang tua yang sehat menjadi 20 tahun lebih muda dan meningkatkan harapan hidup hingga 20 tahun. Bagi seorang centenarian seperti Chandler Leonard, ada terlalu banyak penyakit yang menumpuk di tubuhnya. Setelah meminum pil peremajaan, hampir setengah potensi obat itu digunakan untuk mengobati penyakit lama itu. Jadi yang paling banyak bisa memungkinkan dia hidup 10 tahun lagi. Jika dia diberi pil peremajaan lagi, setidaknya itu akan memungkinkan dia untuk hidup 10 atau 20 tahun lagi. Oleh karena itu, Charlie telah mengambil keputusan. Jika Chandler Leonard datang kembali ke Aurus Hill, dia akan menerima pil peremajaan lagi. Lagi pula, hal ini bukan apa-apa bagi dirinya. Sebelumnya, pil peremajaan agak berharga bagi Charlie. Dan dengan mengandalkan pil peremajaan, tubuhnya juga telah meningkat pesat. Tapi karena dia menerjemahkan pil penguat, pil peremajaan menjadi terlalu umum baginya. Begitu biasa saja, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan untuk menyampaikan lebih banyak pil peremajaan, tidak sulit baginya. Sekarang energi spiritual dalam tubuh sangat berlimpah. Merayakan pil peremajaan adalah hal yang mudah. Meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk pil peremajaan langka dan mahal, semuanya tidak begitu sulit diperoleh. Jika Graham diberi 1/4 uang yang diperoleh dari pelanggan pil peremajaan, dia mungkin dapat membeli bahan baku yang cukup dari seluruh dunia untuk ribuan pil peremajaan. Bab 3570. Setelah Charlie dan Chandler Leonard mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di telepon, Isaac juga pergi ke gerbang Heaven Spring. Bersama dengan Albert, Liam, manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical, keluar untuk menyambutnya. Melihat Charlie, Liam segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Charlie tidak berharap Liam datang begitu cepat, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kenapa kamu datang begitu cepat?" Liam menjawab, "Tuan Cameron bilang Anda mencari saya, jadi saya datang ke sini lebih awal." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang obat baru. Ayo masuk dan kita berdiskusi." Albert berkata, "Tuan Wade, ruang berlian sudah siap, silakan." Charlie berkata, "Ayo masuk bersama." Beberapa orang datang ke ruang berlian bersama Charlie. Setelah duduk, Charlie bertanya langsung ke Liam, "Bagaimana situasi bisnis Jiuxuan Pharmaceutical akhir-akhir ini?" Liam tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Wade, volume penjualan pil perut Jiuxuan kita sangat bagus. Kita telah berhasil memasuki pasar beberapa negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Penjualan bulanan global melebihi 2 miliar yuan, dan masih terus meningkat. Jelas tidak ada masalah dengan penjualan tahunan melebihi 30 miliar. Charlie tidak merasakan apa-apa ketika mendengar data ini. Tetapi Isaac terkejut dan bertanya, "Pil perut Jiuxuan saja, penjualan global satu bulan bisa lebih dari 2 miliar yuan." Liam berkata sambil tersenyum, "Tuan Cameron, ini fakta bahwa kami baru memasuki setengah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Kamu tahu bahwa pil perut Jiuxuan beroperasi di luar negeri. Tidak peduli mata uang negara mana itu, harga sebenarnya konversi ke nilai tukar dolar AS kira-kira sama. Sekitar $100, setara dengan sekitar 600 yuan. Setelah dikurangi biaya produksi, bea masuk dan pajak penghasilan badan, dan kemudian dikurangi biaya saluran, biaya publisitas dan biaya logistik, keuntungan bersihnya sekitar 40% sampai 50%. Isaac berseru, "Jika bisa memenangkan semua negara Eropa dan Amerika, bisa saja berlipat ganda." "Ya," Liam menjawab lalu menjelaskan. Banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat memiliki perizinan yang relatif ketat untuk obat impor luar negeri. Mengharuskan kami memberikan data uji farmakologis dan klinis yang lengkap, dan bahkan farmakokinetik. Terlepas dari semua data, masalah yang paling merepotkan adalah mereka mewajibkan kami mempublikasikan resepnya. Kami masih melakukan mediasi dengan lembaga lokal terkait. Charlie berkata dengan ringan.
Sangat tidak mungkin resep Jiuxuan Pharmaceutical bocor. Mereka bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Liam berkata dengan agak malu. Tapi Tuan Wade, jika pihak lain menyetujui. Jika kita tidak setuju, pihak lain tidak akan menyetujui obat kita dipasarkan di negara mereka. Charlie bertanya balik. Apakah ada yang menjelaskan kebijakan ini? Ya, ada. Liam menjelaskan. Jika itu adalah obat khusus yang berhubungan dengan penyakit besar dengan tingkat kematian yang tinggi, itu dapat disetujui secara khusus dalam beberapa kasus. Tetapi pada dasarnya untuk kanker, penyakit jantung, penyakit cerebrovaskular mirip dengan penyakit parah dengan angka kematian tinggi, atau penyakit kronis seperti diabetes yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Jika ada obat khusus di bidang ini, umumnya akan membuka celah dan membiarkan obat masuk lebih dulu. Berbicara tentang ini, Liam berkata dengan ragu-ragu. Namun, pil perut Jiuxuan kita tidak dapat mencapai tingkat urgensi ini. Lagi pula, obat perut kita adalah jenis pengkondisian, dan ini lebih untuk menyelesaikan masalah kenyamanan perut jangka panjang atau tiba-tiba. Gejala seperti gangguan pencernaan. Ini bukan penyakit serius. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, negara mana yang belum masuk? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.